Hidup seringkali menghadirkan kita pada situasi di mana kita merasa terpengaruh oleh pandangan dan tindakan orang lain. Namun, dalam ajaran Stoikisme, kita belajar untuk tidak terjebak dalam perasaan dan opini orang lain, tetapi lebih fokus untuk mempertahankan kedamaian dalam diri sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu tergantung pada persetujuan orang lain. Ini bukan berarti kita mengabaikan pendapat mereka, tapi lebih kepada memilih dengan bijak mana masukan yang membangun dan mana yang sebaiknya kita abaikan. Ini adalah tentang menjadi diri sendiri dengan teguh, tanpa terombang-ambing oleh angin pandangan orang lain. Mari, kita eksplorasi 7 pelajaran dalam Stoikisme yang bisa membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik. Sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Anda untuk tetap bersama kami hingga akhir video. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pertama, mengelola emosi dengan bijak. Kehidupan ini penuh dengan gelombang emosi yang beragam. Terkadang kita merasa senang, terkadang sedih atau marah. Namun, seperti yang diajarkan oleh filsafat Stoikisme, kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan bagaimana kita merespons setiap emosi ini. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam pusaran emosi negatif yang mungkin dipicu oleh orang lain. Alih-alih, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada cara kita merespons dan menanggapi situasi yang ada di sekitar kita. Seperti kata Marcus Aurelius, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengendalikan cara kita meresponsnya. Misalnya, bayangkan kita berada di tengah-tengah badai laut yang ganas. Kita tidak bisa mengontrol badai itu sendiri, tetapi kita dapat mengendalikan kapal kita dan navigasi yang kita pilih. Begitu juga dengan emosi, meskipun kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita, kita memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana kita merespons setiap situasi yang datang. Dengan mengasah kemampuan ini, kita belajar untuk tidak terburu-buru dalam menanggapi emosi yang muncul. Sebaliknya, kita dapat mengevaluasi diri secara lebih mendalam, mengapa emosi ini muncul. Bagaimana cara terbaik untuk meresponsnya tanpa kehilangan kendali? Ini adalah tentang mengambil kendali atas diri sendiri dalam situasi yang penuh tantangan. Saat kita mampu memandang emosi dengan kepala dingin, kita membuka jalan untuk meraih kedamaian batin yang lebih dalam dan kebijaksanaan yang lebih besar dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Mari kita terus berlatih, mengasah kemampuan untuk mengelola emosi dengan bijak. Dengan demikian, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga mampu memberikan inspirasi kepada orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Kedua, membangun ketahanan diri. Ketahanan diri adalah pondasi yang kokoh yang memungkinkan kita tetap tegar di tengah badai kehidupan. Seperti kata Marcus Aurelius, hambatan adalah jalan. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada berbagai rintangan dan tantangan. Seperti ketika kita berenang melawan arus sungai yang deras, meskipun sungai itu keras dan menghalangi jalur kita, kita bisa memanfaatkan tenaga arus untuk mencapai tujuan dengan lebih kuat dan lebih bijaksana. Dalam ajaran Stoikisme, kita tidak hanya belajar untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk tumbuh dan berkembang dari setiap tantangan yang datang. Kita diajarkan untuk tidak terpengaruh oleh pandangan atau kritik orang lain. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk memperkuat diri dan melangkah lebih maju. Dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan liku-liku, penting untuk bertanya pada diri sendiri, mampukah kita tetap tenang di tengah badai? Bisakah kita mengubah setiap tantangan menjadi peluang untuk belajar dan berkembang? Saat kita memilih untuk tetap tegar, meskipun badai menerpa, kita sedang membangun ketahanan batin yang tidak goyah. Ini bukan sekadar soal bertahan hidup,
melainkan tentang bagaimana kita bisa menemukan makna dari setiap ujian yang dihadapi. Kita belajar untuk melihat kritik sebagai kesempatan untuk introspeksi, bukan sebagai halangan yang menghambat kemajuan kita. Mari kita renungkan betapa pentingnya ketahanan diri dalam menjalani hidup. Dengan menjaga ketenangan dan fokus pada perkembangan diri, kita mampu melampaui segala batasan yang mungkin menghambat. Ingatlah, bahwa ketika kita dapat mengontrol reaksi terhadap situasi eksternal, kita benar-benar mengendalikan hidup kita sendiri. Bersama-sama, mari kita bangun ketahanan diri yang kokoh, yang tidak hanya mampu bertahan dalam badai, tetapi juga mampu tumbuh dan berkembang dalam segala situasi. Inilah esensi dari ajaran Stoikisme, menjadi individu yang kuat secara fisik, mental, dan spiritual. Dengan cara ini, kita tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga menggapai kehidupan yang lebih bermakna dan penuh tantangan yang membangun. Ketiga, membangun hubungan yang bermakna. Ketika kita mengikuti jalan kebijaksanaan dalam kehidupan, kita tidak hanya berfokus pada diri sendiri tetapi juga menghargai hubungan yang bermakna. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, pilihlah dengan bijaksana siapa yang pantas mendapatkan waktu dan kasih sayangmu. Kutipan ini mengajak kita untuk memilih dengan hati-hati dalam menentukan siapa yang layak menerima perhatian dan kasih sayang kita. Ini mencerminkan prinsip Stoik tentang pengelolaan hubungan secara bijak, di mana kita tidak hanya memberikan perhatian kepada siapapun tanpa pertimbangan, tetapi dengan sadar memilih untuk berinvestasi dalam hubungan yang memberikan nilai dan makna yang sejati dalam hidup kita. Bayangkan hubungan seperti taman yang kita rawat dengan cermat. Kita menanamkan waktu dan perhatian untuk merawat setiap tanaman, memastikan mereka tumbuh dengan baik dan memberi keindahan bagi lingkungan sekitarnya. Begitu pula dengan hubungan kita memilih untuk merawatnya dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan, agar setiap interaksi dan momen yang kita bagikan memiliki nilai yang mendalam. Setiap hari, kita diajak untuk mengevaluasi siapa yang ada di sekitar kita. Bukan hanya sekadar orang, tetapi bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Kita belajar bahwa hubungan yang bermakna bukanlah sekadar jumlah waktu yang dihabiskan bersama, tetapi kualitas dari setiap momen yang kita bagikan. Kita memilih untuk memberi cinta dan perhatian dengan penuh kesadaran, tanpa terjerat dalam emosi yang negatif. Dalam menata hubungan yang bermakna, kita mengambil pelajaran dari filosofi Stoik bahwa tidak semua orang akan memahami atau mendukung kita. Namun, hal itu tidak menghalangi kita untuk tetap menjaga hati yang terbuka dan menerima orang lain dengan penuh empati dan pengertian. Jadi, mari kita terus membangun hubungan yang memberi makna dalam hidup kita. Kita belajar untuk memilih dengan bijak, menanamkan nilai-nilai kebijaksanaan, dan menjaga keselarasan dalam segala hal yang kita lakukan. Dengan begitu, kita tidak hanya tumbuh sebagai individu yang lebih baik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung dan membangkitkan semangat kita. Keempat, menghargai waktu dan kehidupan. Hidup ini seperti air di sungai yang terus mengalir, tak pernah berhenti. Waktu adalah harta yang kita punya, tapi tidak bisa kita beli atau kembali. Saat kita memahami ini, kita belajar menghargai setiap detiknya. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, waktu adalah seperti sungai, tidak pernah kembali. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa setiap momen berharga dan tidak boleh disia-siakan. Filsafat kuno Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu dalam pencarian persetujuan atau pujian dari orang lain. Alih-alih, gunakan waktu untuk memperdalam pengertian diri dan memperluas batas kemampuan kita. Bayangkan hidup ini seperti sebuah perjalanan di atas sungai yang terus mengalir. Setiap kali kita melihat ke belakang, air yang sudah lewat tidak akan kembali. Analogi ini mengajak kita untuk merenungkan betapa berharganya setiap saat yang telah kita lewati dan betapa pentingnya menghargai setiap detik yang kita miliki.
Seringkali kita terjebak dalam kesibukan sehari-hari, lupa akan nilai sebenarnya dari setiap momen yang kita miliki. Namun, dalam keheningan dan refleksi, kita dapat menemukan makna yang mendalam dalam kehidupan ini. Itulah saatnya kita mengingatkan diri sendiri, setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Seperti kayu perahu di sungai, setiap gerakan ke depan membawa kita lebih dekat dengan tujuan. Begitu juga dalam hidup, setiap keputusan dan tindakan kita membentuk alur perjalanan yang membawa kita ke arah yang kita pilih. Ketika kita memilih untuk menggunakan waktu dengan bijak, kita membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik. Jadikanlah setiap hari sebagai investasi pada diri sendiri. Bukan untuk mengikuti arus atau mengumpulkan pujian, tetapi untuk menjelajahi kedalaman jiwa dan membangun fondasi yang kokoh. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya hidup, tapi benar-benar menghargai setiap detiknya. Renungan ini mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kita telah menggunakan waktu dengan bijak? Apakah kita telah tumbuh sejauh yang kita inginkan? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita merenung lebih dalam perjalanan eksistensi kita. Dengan begitu, kita tidak hanya melewati hari, tetapi benar-benar menghidupinya. Kelima, menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Kita semua, pada hakikatnya, adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Seperti kata Marcus Aurelius, kekuatan sejati ada dalam kesadaran akan kemampuan kita untuk mengontrol pikiran dan tindakan kita. Ini bukan hanya tentang mengambil keputusan sehari-hari, tetapi juga bagaimana kita merespons situasi dan mencapai tujuan hidup. Bayangkan, kita seperti seorang kapten kapal yang mengendalikan jalannya kapal di tengah badai, kita juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan arah hidup kita meskipun terjadi tantangan di sekitar kita. Pada intinya, menjadi pemimpin bagi diri sendiri berarti memahami bahwa kita memiliki kendali penuh atas sikap dan tindakan kita. Kita tidak harus terus-menerus mencari persetujuan dari orang lain atau memenuhi harapan mereka. Sebaliknya, kita bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri dan bagaimana kita mengejar apa yang benar-benar penting bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berarti mengambil waktu untuk merenung, mengevaluasi diri, dan menetapkan prioritas yang sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri. Menjadi pemimpin bagi diri sendiri juga berarti memiliki keberanian untuk memilih jalur yang mungkin berbeda dengan apa yang diharapkan oleh orang lain, tetapi sesuai dengan apa yang kita yakini benar. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam tekanan untuk selalu mengejar popularitas atau kesuksesan sesuai definisi orang lain. Sebaliknya, kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam kesadaran akan kebenaran dan integritas kita sendiri. Ini adalah tentang menjadi autentik dan setia pada diri sendiri, bahkan ketika dunia di sekitar kita mungkin meminta kita untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Dalam perjalanan hidup ini, kita semua dapat belajar untuk menjadi pemimpin bagi diri sendiri dengan menerima bahwa kekuatan utama ada dalam kemampuan kita untuk mengontrol respons kita, membuat keputusan yang bijaksana, dan menetapkan tujuan yang memberikan makna sejati bagi hidup kita. Keenam, keteguhan diri dalam kebijaksanaan. Ketika kita berhenti sejenak, dunia seolah memperlambat langkahnya. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadap itu. Kutipan ini mengandung makna yang mendalam tentang kontrol atas reaksi dan sikap kita terhadap peristiwa dalam hidup. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di dunia luar, tetapi kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Ini adalah inti dari filosofi Stoik yang menekankan pentingnya penerimaan, kepemilikan atas reaksi kita, dan pengembangan keteguhan diri dalam menghadapi cobaan hidup. Di saat seperti ini, kita merenung tentang apa yang telah kita lewati dan arah mana yang ingin kita tuju selanjutnya.
mungkin ada saat-saat ketika kita merasa ragu, dipertanyakan, atau bahkan dihadapkan pada pandangan skeptis dari orang lain. Namun, di tengah keraguan itu, ada kekuatan yang muncul dari dalam diri kita. Kebijaksanaan sejati tidak selalu tentang mencari persetujuan dari luar, tetapi tentang mendengarkan suara dalam hati yang jujur. Suara itu menjadi panduan setia di dalam kegelapan, seperti bintang yang menyinari langkah-langkah kita. Ketika kita berani mengeksplorasi diri, kita seolah menyelam ke dalam lautan pikiran yang tenang. Di sana, kita menemukan harta karun pengetahuan tentang siapa sebenarnya kita, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang melekat. Dan dari situ, kita mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menjadi sempurna atau memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan tentang menerima diri kita sendiri sepenuhnya. Melalui perjalanan ini, kita belajar bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada kebenaran yang sejati tentang diri kita sendiri. Seperti meniti jalan setapak yang berliku di hutan, di mana setiap belokan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan peran kita di dalamnya. Jadi, mari kita bersama-sama mengembangkan keteguhan diri dalam kebijaksanaan batin. Pahamilah bahwa kebenaran sejati adalah cahaya yang bersinar dari dalam hati kita sendiri. Inilah perjalanan yang penuh dengan penemuan diri dan penghargaan terhadap setiap langkah unik yang kita jalani dalam hidup ini. Ketujuh, menghadapi kematian dengan martabat. Kematian, suatu kepastian dalam hidup manusia. Kita belajar dari Stoikisme untuk menjalani hidup dengan martabat, menghargai setiap momen sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Ketika saat akhir itu tiba, kita bisa merasa tenang, tanpa menyesal karena bagaimana kita telah menjalani hidup ini. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, sementara kita menunda, kehidupan berlalu. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah harta yang tak ternilai. Menghargai setiap hari berarti hidup sepenuhnya, tanpa membiarkan kesempatan berlalu begitu saja. Hidup dengan martabat bukanlah tentang mencari keabadian, tetapi tentang memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan bijaksana. Setiap hari adalah pemberian, sebuah kesempatan untuk menciptakan arti dalam setiap langkah yang kita ambil. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi kematian dengan mempersiapkan diri secara mental, agar saat akhirnya tiba, kita siap dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Untuk memahami ini lebih baik, bayangkan hidup kita seperti sebuah buku yang setiap harinya kita tulis dengan tinta emas. Setiap halaman adalah kesempatan untuk menulis sesuatu yang berarti dan berharga. Jika kita mengisi setiap halaman dengan cerita yang penuh kebijaksanaan, cinta, dan kebaikan, maka saat buku itu ditutup, kita bisa merasa puas dengan cerita yang telah kita tulis. Makna dari filsafat kuno ini mengajak kita untuk mengevaluasi diri, mempertimbangkan nilai-nilai yang kita anut, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain di sepanjang perjalanan hidup ini. Hidup dengan integritas, kejujuran, dan rasa hormat adalah kunci untuk menjalani hidup tanpa penyesalan. Ketika kita hidup dengan prinsip-prinsip ini, kita menciptakan kehidupan yang layak dikenang dan dirayakan. Kematian mengingatkan kita bahwa hidup ini berharga. Melalui Stoikisme, kita diajak untuk menjalani hidup dengan integritas, tanpa penyesalan, sehingga saat akhirnya tiba, kita bisa merangkulnya dengan tenang dan hati yang damai. Dengan cara ini, kita tidak hanya mempersiapkan diri untuk kematian, tetapi juga memperkaya setiap momen kehidupan kita. Dengan memahami dan menerapkan pelajaran-pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membentuk diri kita menjadi individu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih terpusat pada nilai-nilai yang sesungguhnya penting bagi kita. Mari kita jadikan Stoikisme sebagai panduan untuk mengembangkan diri dan mencapai kebahagiaan yang lebih dalam, tanpa tergantung pada pandangan atau harapan orang lain.
Setiap kali kita menghadapi tantangan, ingatlah bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih respons kita. Dengan menjalani hidup berdasarkan prinsip-prinsip stoik, kita dapat menemukan ketenangan batin dan kebebasan sejati. Tidak ada hal yang lebih berharga daripada ketenangan pikiran dan kemampuan untuk menghadapi segala situasi dengan bijaksana. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda. Bagi teman-teman yang telah memberikan like, komentar, berlangganan, dan membagikan video ini, saya sangat berterima kasih. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar bagi saya untuk terus membuat konten yang bermanfaat. Sampai jumpa dalam petualangan berikutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda. Jadilah cahaya bagi diri sendiri dan orang lain, dan ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dan lebih bijaksana.